awal-awal terbentuknya KIP sudah di sini ya. Ya. Artinya saya nggak ingin berbicara norma dulu, saya berbicara tentang lebih mundur ke belakang tentang penjelasan undang-undang. Ya. Undang-undang 14 tahun 2008. Jadi di situ di penjelasannya bagian umum disebut di sini Pak, saya bacakan izin. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Ya. Yang mau saya tanya adalah pertama, apakah kepentingan yang lebih besar itu adalah demokrasi Indonesia? Demokrasi itu bukan sebuah kepentingan, dia prinsip. Dalam tata negara kita menganut prinsip atau azas demokrasi. Itu dituangkan dalam undang-undang. Ya, dengan kata lain sebetulnya tata kelola itu harus demokratis. Jadi dia bukan kepentingan tapi sifat dari tata kelola. Sehingga ketika ditujukan agar terjadi tata kelola dalam bernegara yang demokratis, konsekuensinya maka harus diterapkan 3 prinsip dasar dari governance. Yang pertama adalah transparansi. Dalam perspektif hak warga negara dan kewajiban negara, transparansi itu adalah right to know, pemenuhan atas right to know. Yang kedua, dalam konteks partisipasi. Partisipasi itu adalah right to be involved in decision making. Jadi dalam proses pembuatan kebijakan, ada nggak ada pemilu, rakyat berhak untuk ikut dilibatkan. Bukan berarti harus diterima masukannya dalam proses pengambilan keputusan. Itu partisipasi. Bedakan dengan presensi atau orang hadir, itu belum tentu partisipasi. Yang ketiga, accountability. Accountability itu adalah right to claim, hak untuk mengklaim sebuah penyelenggaraan dia benar atau salah. Dalam konteks keterbukaan informasi, right to claim itu ada pada level pertama, keberatan pada atasan. Right to claim kedua hari ini di Komisi Informasi. Ketika terjadi perselisihan, menurut saya terbuka, menurut saya itu yang tertutup. Bisakah saya memastikan klaim saya ini benar? Diujinya di Komisi Informasi. Ketika menyangkut pelayanan publik, diujinya di mana? Ada maladministrasi atau tidak? Diujinya di Ombudsman. Ketika menyangkut keuangan negara untuk accountability, right warga, hak warga untuk mengklaim ada penyimpangan atau tidak, BPK. Ketika menyangkut korupsi, APH, penegak hukum, salah satunya KPK. Jadi 3 hal itu menjadi prinsip dari satu tatanan yang demokratis. Harus ada partisipasi dijamin, hak untuk tahu dijamin, dan kemudian accountability. Maka negara berkewajiban menyediakan institusi yang berwenang untuk menyelenggarakan, memutuskan klaim itu. Kedua, personel yang kompeten, dalam hal ini majelis, PPID gitu untuk pelayanan. Dan tentunya yang terakhir adalah mekanisme dan prosedur. Itu yang dimaksud. Jadi menurut saya itu adalah sebuah prinsip, bukan sebuah kepentingan. Baik, terima kasih. Sangat mencerahkan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Ali, bahwa disebutkan pada prinsipnya keterbukaan informasi publik itu adalah harus ya. Nah, tapi dilakukan namanya keterbatasan pengecualian yang sifat terbatas dan ketat. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah tolong Ali terangkan bahayanya ketertutupan informasi publik terhadap demokrasi negara kita yang berbentuk republik ini jika dibalik nih keterbukaan informasi itu justru yang dikatakan terbatas dan ketat. Dibalik nih, bagaimana yang terjadi terhadap demokrasi kita? Saya agak susah ya membayangkannya kalau pertanyaan kalau itu dibalik, karena doktrinnya kan justru pengecualiannya yang harus ketat dan terbatas. Kenapa dia harus ketat dan terbatas? Karena sebuah kebebasan atau keterbukaan itu harus proporsional. Proporsional itulah yang menyebabkan harus ada proportionality test yang saya sebut tadi. Tidak mungkin sebuah akses informasi itu kemudian diberikan ketika merugikan pihak-pihak lain.
dalam hak asasi kan begitu ya, ada sifat asas proporsional. Tapi kalau tadi bagaimana kalau dibalik, saya agak susah, mungkin saya tidak punya kompetensi karena itu namanya asumsi. Sementara saya kan diundang sebagai ahli, bukan untuk mencek sebuah asumsi atau sebuah dugaan. Saya akan menjawab sebatas keahlian saya. Kalau berdiskusi santai boleh, tapi karena di dalam persidangan harus begitu. Baik saudara Ali. Yang kedua, ini kan putusan KIP beberapa kali kita memang sepertinya senada ya di beberapa media Pak Ali. Putusan KIP 074 khususnya ya, dan KPU kemarin menyatakan tak banding. Ini bagus ya. Itu tidak relevan untuk ditanyakan dalam persidangan ini. Baik, maksud saya begini Pak. Izinnya mungkin bisa nanti majelis mengingatkan. Pertanyaan saya, apakah kalau berkaitan dengan putusan yang sudah pernah dikeluarkan oleh Komisi Informasi, maka tidak dapat dipertanyakan dalam ruang persidangan ini. Baik, maksud saya gini majelis. Iya, kalau saya ingatkan itu. Ya, jadi kalau berkaitan dengan itu di sidangnya ada mekanisme lain dari sini ruangannya. Nah, itu kan terkait itu ya. Apakah ijazah, kalau ijazah presiden saja? Anda tidak, ini bukan persoalan dengan ijazah. Keterbukaan informasi publik. Ya kan, pokok akul tidak berkaitan dengan ijazah. Ya kan, seperti juga permohonan saudara. Jadi fokus saja pada pertanyaan persoalan akul. Saya kan meminta ini, majelis meminta dokumen, salah satunya adalah surat keterangan kesetaraan ijazah wakil presiden kita. Betul. Nah, sementara ijazah presiden saja sudah dinyatakan terbuka. Tidak, Anda jangan menggiring ahli terhadap hal yang sudah pernah disampaikan oleh majelis komisioner. Karena itu nanti menjadi saling karut persidangannya. Sepanjang berkaitan dengan, mohon maaf majelis, sepanjang berkaitan dengan keahlian saya yang menyangkut dasar-dasar pengecualian majelis memutuskan pokok perkara yang sudah pernah diputuskan oleh majelis tidak dalam ruangan ini untuk dibahas. Jadi majelis tidak mengizinkan untuk pertanyaan yang ke arah sana. Silakan lanjutkan. Oke, berarti saya skip tentang subjeknya ya. Pertanyaannya gini, yang berikutnya, apakah ada peraturan Komisi Informasi yang mengatur rambu-rambu pasal 15 terkait pengecualian bagi penelitian pada Undang-Undang PDP? Kalau hal tersebut bisa dilihat di peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi. Jadi tidak ada secara eksplisit menyatakan pengecualian hal tersebut sepanjang yang saya baca di dalam peraturan berkaitan. Tapi pengecualian berdasarkan PDP diakomodir di undang-undang, bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi mengakomodir pengecualian berdasarkan undang-undang lain, itu pasal 17 huruf J. Jadi cara membacanya tidak tekstual, tapi bahwa pengecualian berdasarkan undang-undang lain itu relevan dengan Undang-Undang KIP, karena Undang-Undang KIP juga mengakomodir pengecualian berdasarkan undang-undang lain. Kira-kira begitu.